Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang metode ekonomi. Oke, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada dua pendekatan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam ekonomi, yaitu pendekatan positif dan pendekatan normatif. Nah, seringkali pemahaman tentang positif normatif itu banyak juga orang yang tidak tahu atau sulit membedakan, tapi saya akan mencoba untuk memberi kata kunci ya. Apa yang membedakan analisis positif ya atau analisis normatif seperti itu. Jadi kalau positif ekonomik itu berarti dia berusaha memahami perilaku dan operasi tanpa membuat penilaian atau judgement yang sifatnya itu subjektif. Oke. Jadi kata kuncinya itu adalah kalau kalau positif ekonomik itu adalah objektif karena dia tidak membuat judgement atau yang sifatnya subjektif. Nah, nanti kalian akan lebih tahu habis ini ya. Dan pendekatan ini mendeskripsikan, jadi ada kata kuncinya objektif dan describe, atau menampilkan fakta berupa data atau statistik atau sebab akibat. Oke, jadi ada kata objektif. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang sifatnya definisi, untuk memahaminya kita perlu ada kata kunci ya. Jadi kata kuncinya itu dia objektif, lalu mendeskripsikan, describe, terus menampilkan fakta. Nah, fakta ini berupa apa? Berupa data, statistik, atau sebab akibat. Jadi ada 4 ya yang saya beri penekanan. Nah, dan ada dua alasan mengapa para ekonom itu sering bertentangan dengan membuat kebijakan. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke normatif ekonomik dulu ya. Nah, jadi tadi positif kita udah tahu kata kuncinya 4, lalu normatif itu berarti dia menganalisis hasil dari perilaku ekonomi dan dia memberikan penilaian atau judgement yang sifatnya subjektif. Nah, jadi kata kuncinya dia subjektif. Nah, nantinya apa yang dinilai, apa yang di judgement? Yang di judgement itu apakah kebijakan tersebut baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, atau sangat tepat atau kurang tepat, dan lain sebagainya. Ya, makanya pendekatan ini bukan describe tapi prescribe. Ya, prescribe itu menentukan tindakan atau kebijakan ekonomi. Jadi ketika membuat pendekatan normatif, goals-nya itu policy ekonomi. Kalau positif tadi dia cuma mendeskripsikan aja. Misalnya nanti kita akan lihat inflasi di suatu negara pada tahun 2010 adalah 6,96%. Nah, itu kan hanya statistik, bukan policy ekonomik ya. Kalau normatif nantinya akan bentuknya itu policy. Nah, dan ada dua alasan mengapa para ekonom sering bertentangan dengan pembuat kebijakan ya. Jadi ekonom itu ya berarti yang misalnya sebagai pengamat ya, akademisi. Nah, itu bisa disebut ekonom ya. Sedangkan pembuat kebijakan itu mungkin yang ada di pemerintahan, misalnya menjadi menteri, yang ada pembuat kebijakan tuh ada yang eksekutif, ada yang legislatif, oke? Nah, ekonomi itu yang dia itu sifatnya misalnya lembaga kajian dan lain sebagainya, yang sebenarnya dia nggak punya kewenangan untuk bikin kebijakan, tetapi dia bisa dipercayakan untuk menganalisis sebaiknya membuat kebijakan apa. Lembaga riset lah ya, seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Ekonom mungkin tidak setuju dengan validitas dari alternatif teori yang positif bagaimana dunia itu bekerja. Jadi, dan lalu ekonom mungkin memiliki nilai yang berbeda sehingga berbeda dalam pandangan normatif tentang apa yang harus pemerintah lakukan atau kebijakan yang harus dicapai. Jadi ekonom itu nantinya akan menggunakan dua pendekatan positif dan pendekatan normatif. Tetapi kan positif itu lebih dia menjelaskan fakta ya, atau bisa juga teorinya apa. Ekonom itu bisa aja nggak setuju, misalnya secara teori positif gitu ya. Misalnya nanti kita akan belajar bagaimana menghadapi inflasi ya. Atau sekarang karena kita bahas ekonomi mikro, mungkin saya ambil contoh misalnya kalau ekonomi mikro tuh bagaimana mengatasi bagaimana seharusnya kita itu melindungi para produsen petani misalnya. Nah, secara teori misalnya kita harus menetapkan harga price selling atau flooring price misalnya seperti itu. Nah, itu kan secara teoritis, tetapi kan prakteknya itu bisa berbeda kan. Gini, teori itu nanti kita akan belajar ya bahwa teori itu uh, hanya menjelaskan sesuatu yang akan terjadi jika asumsi itu terpenuhi. Tapi dalam kehidupan nyata, asumsi-asumsi tersebut bisa saja tidak terpenuhi. Jadi bukan teorinya jelek ketika dia tidak terpenuhi, tapi lebih tepatnya karena asumsinya tidak terpenuhi. Nah, ekonom itu nggak setuju dari validitas dari teori tersebut. Kalau secara teori ada peristiwa ini itu harusnya ngelakuin kebijakan ini. Nah, ekonom tuh bisa nggak sependapat karena ada ekonom yang percaya ini tuh teorinya sih begini, tapi kan prakteknya nggak begini karena asumsi 1, 2, 3 tuh nggak terpenuhi. Sedangkan ada juga ekonom yang berpikir bahwa
teorinya masih sejalan kok dengan prakteknya gitu. Jadi masih valid kok. Nah, makanya ekonom itu bisa berbeda sekalipun sama-sama pakai pendekatan positif. Sedangkan pendekatan normatif itu ada nilai yang berbeda ya. Nanti nilai itu berarti berkaitan juga sama ideologi ya. Misalnya apakah dia cenderung sosialis atau kapitalis. Nah, itu akan menentukan policy yang akan dikeluarkan ya. Jadi ada value yang berbeda seperti itu. Nah, ini ada contoh dari normatif ekonomik. Sebenarnya ada 20 contoh, tapi saya nggak akan bahas satu-satu karena sebenarnya ini harusnya kalian harus memahami mikro dan makro lebih dalam ya. Tapi mungkin saya ambil satu contoh misalnya nomor 7 nih. Nomor 7 dikatakan bahwa United States atau Amerika Serikat harusnya menghilangkan subsidi untuk sektor agrikultur. Nah, ini pendekatan normatif karena katanya ada kata should ya. Nah, dan yang setuju dengan hal ini itu 85%. Oke. Nah, berarti kan ada 15% yang tidak setuju. Nah, berarti mereka itu setuju tidak setujunya itu bisa berdasarkan positifnya gitu. Mungkin secara teori kalau kalau kita mengeliminasi menghilangkan atau mengurangi subsidi sektor agrikultur, maka ada yang berpendapat bahwa uangnya itu bisa dialokasikan ke sektor lain. Kenapa? Karena kalau kita bergantung sama sektor agrikultur, misalnya itu dampaknya terhadap perekonomian tuh tidak begitu baik. Maksudnya tidak begitu baik tuh gini, kalau seandainya sektor ini bertumbuh dengan pertumbuhan yang sama seperti sektor lain, dia itu peningkatannya nggak segede di sektor lain. Belum lagi sektor agrikultur itu pertumbuhannya memicu adanya polusi udara, ya. Sehingga mungkin itu kan positifnya ya, itu positif tuh. Normatifnya adalah should eliminate agriculture subsidy gitu. Dan itu 85% yang setuju. Tapi ada 15% juga yang nggak setuju. Nah, mungkin aja mereka punya sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat bahwa sektor agrikultur di US tetap harus disubsidi. Mungkin mereka lebih mikir kesejahteraan petaninya, atau mereka juga mikir barangkali US itu perlu untuk punya swasembada di sektor agrikultur supaya nggak tergantung negara lain misalnya, dan lain sebagainya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi jangan heran nantinya ke depannya kalian juga akan melihat ekonom dan para kebijakan itu berdebat. Dan tidak selalu pendapat mereka itu mencerminkan kepentingan politik sih. Bukan gini. Jadi nggak selalu kalau dia pro terhadap sesuatu itu berarti politiknya dia cenderung politiknya ke situ gitu, bukan ya. Tidak harus seperti itu. Meskipun bisa juga kebijakan yang diambil itu tergantung dari politik yang mereka anut ya. Misalnya mereka kecenderungannya pro terhadap apa gitu ya. Oke. Tetapi tidak harus seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam membuat judgement ya. Tapi kita juga harus curiga ya ketika misalnya ada menteri yang dia bikin kebijakan apa, nah kita harus curiga nih kira-kira dia arah politiknya kemana, itu juga bisa dibaca sebenarnya. Tapi kita nggak bisa melihat hanya dari satu dua kebijakan, oke? Nah, untuk gampangnya membedakan positif normatif, saya ambil contoh bagaimana seandainya jika kita itu memandang kebijakan upah minimum. Nah, yang belum mengetahui tentang kebijakan upah minimum itu intinya dia menetapkan upah yang harus dibayarkan gitu. Jadi misalnya upah minimumnya itu 2 juta per bulan. Artinya apa? Para pekerja harus dibayar 2 juta per bulan minimal. Nggak boleh dibayar 2 juta per bulan gitu. Nah, sudut pandang positif itu kan berarti tadi ya pendekatannya fakta, objektif. Ya, describe sebab akibat. Nah, jadi kebijakan upah minimum menyebabkan terjadi pengangguran. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan sih. Cara menjelaskannya itu gini. Saya sebenarnya bisa menjelaskan dengan kurva ya, tetapi mungkin karena ini masih di awal-awal banget, saya jelasinnya pakai lebih intuisi banget ya. Jadi logikanya gini, misalnya ya, upahnya itu tadinya $10 misalnya, terus yang bekerja itu adalah 100.000. Oke. Nah, apa yang akan terjadi jika misalnya upah minimum itu diterapkan? Jadi upahnya nggak boleh lagi $10. Ini asumsinya upahnya ceritanya semua pekerja sama ya, meskipun prakteknya enggak. Taruhlah upahnya naik jadi $12. Ini saya mencoba untuk menjelaskan bukan pakai pendekatan kurva karena kalian belum masuk materi itu. Nah, apa yang akan terjadi terhadap jumlah pekerja? Logikanya gini, perusahaan itu kalau dia harus membayar dengan lebih tinggi, kan berarti dia harus ngurangin pekerjanya dong. Kenapa dia harus ngurangin pekerjanya? Karena dia punya anggaran yang terbatas untuk membiayai karyawannya kan.
Jadi dia nggak bisa mempekerjakan orang dengan jumlah yang sama gitu. Sehingga taruhlah misalnya si labornya itu turun 90.000 gitu. Jadi perusahaan hanya mempekerjakan 90.000. Padahal dengan menetapkan upah sebesar 12 dolar, tadinya mungkin orang yang bekerja sama orang yang dipekerjakan 100.000. Bisa aja kan sekarang gara-gara ada upah minimum, orang yang mau bekerja jadi meningkat, taruhlah jadi 110.000. Tapi kenyataannya yang dipekerjakan bukan 100.000, tapi 90.000. Nah, berarti ada selisih sebesar 20.000. Nah, ini 20.000 orang ini nggak kerja atau menganggur. Nah, itulah sebabnya kenapa pendekatan positif melihat bahwa kebijakan upah minimum itu akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Seperti itu. Oke. Lalu, kalau pendekatan normatif, pemerintah itu harus atau sebaiknya meningkatkan upah minimum dengan mempertimbangkan keadaan yang ada. Nah, ini normatif, prescribe. Kan dia bentuknya policy. Gitu. Tapi biasanya kalau ada kata pemerintah sebaiknya meningkatkan upah atau tidak meningkatkan upah, harusnya sih disertai dengan alasan yang jelas seperti itu ya. Jadi ini perbeda. Jadi sama-sama memandang kebijakan upah minimum tapi beda pendekatan. Yang satu positif sebab akibat, yang satu dua normatif atau prescribe. Oke. Nah, jadi itu berkaitan dengan perbedaan positif normatif dan selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang teori dan model ya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.